Halo Otakers, kembali lagi sama kita di channel Luta Hati Otak. Kali ini kita kembali akan membahas tentang cerita di balik 12 zodiak, mulai dari simbol hingga dewa dan juga beberapa mitologinya. Kira-kira seperti apa sih? Mari kita cari tahu bersama-sama. Nah, zodiak ini pastinya bukan hal yang asing bagi kalian, terutama untuk anak muda. Zodiak ini dikenal sebagai ramalan nasib manusia yang berdasarkan pergerakan benda-benda di langit. Ada yang percaya atau ada yang tidak percaya. Bahkan ada yang mengelak percaya, alih-alih hanya untuk seru-seruan. Tapi untuk sekarang, kesampingkan dulu rasa percaya atau tidak percaya kalian terhadap zodiak ini. Karena yang seperti kita tahu, ada 12 zodiak berdasarkan bulan kelahiran seseorang. Dan setiap zodiak ini memiliki simbol dan juga ceritanya yang berbeda-beda. Seperti apa sih masing-masing ceritanya? Mari langsung saja kita bahas. Yang pertama ada Aries, zodiak untuk kelahiran tanggal 21 Maret hingga 19 April. Simbol Aries ini berasal dari tokoh mitologi domba jantan berbulu emas yang dapat terbang. Nah, simbol Aries ini dikenal dengan nama Chrysomalus. Jadi menurut ceritanya, peri awan Nepal mengirimnya untuk menyelamatkan kedua anaknya, yaitu adalah Phrixus dan Helle yang dikurbankan kepada dewa. Nah, lambang tanduk emas Aries adalah simbol dari domba tersebut. Jadi ketika menyelamatkan kedua anak peri awan Nepal, salah satunya jatuh dan meninggal. Karena merasa bersalah, ia terbang ke surga untuk mengorbankan dirinya kepada para dewa. Nah, atas jasa inilah Chrysomalus mendapatkan tempat di para bintang sebagai konstelasi Aries oleh Zeus. Lalu ada Taurus untuk kelahiran tanggal 20 April hingga 20 Mei. Untuk Taurus ini dikenal dengan simbol banteng jantan, di mana banteng ini melambangkan dewa Zeus yang kuat dan juga hebat, serta dikenal juga senang mengubah-ubah dirinya sendiri. Nah, menurut mitologi Yunani, banteng ini sebenarnya adalah dewa Zeus yang katanya memang hobi mengubah-ubah dirinya. Europa, seorang putri dari wilayah Ponisia di Timur Tengah, menarik perhatian Zeus. Zeus ini menampakkan dirinya dalam banteng putih yang mengagumkan untuk menarik hati Europa. Sehingga Europa tertarik dan menaiki banteng tersebut. Kemudian mereka pergi melintasi samudra ke sebuah wilayah di Yunani kuno. Namun ketika di sana Zeus kembali mengubah dirinya menyerupai elang lalu memperkosa Europa. Karena atas tindakan tersebut, Zeus meletakkan lambang banteng di antara bintang-bintang Taurus. Lalu ada Gemini untuk zodiak kelahiran tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 20 Juni. Nah, Gemini ini disimbolkan dengan dua anak kembar yang berasal dari tokoh mitologi Yunani, yaitu adalah Castor dan juga Pollux. Nah, mereka ini adalah kakak beradik kembar, anak dari Leda dengan ayah yang berbeda. Ayah Castor adalah Tyndarus yang merupakan seorang raja dari Sparta, sedangkan ayah Pollux adalah dewa Zeus. Hubungan Castor dan Pollux ini sangat erat. Mereka sangat tampan dan juga sama-sama menyukai berpetualang. Saat menjadi dewasa, Castor dikenal sebagai penunggang kuda yang sangat hebat, sedangkan Pollux dikenal sebagai seseorang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, ketika di sebuah medan perang, Castor gugur. Karena Pollux sebagai darah daging Zeus dan dikenal sebagai Pollux abadi, maka Pollux ini putus asa dan meminta Zeus mencabut keabadiannya agar ia bisa meninggal. Namun Zeus menolaknya, tetapi Zeus membuat mereka berdua bersama selamanya sebagai konstelasi bintang kembar, yaitu Gemini. Lalu ada Cancer, yaitu adalah zodiak untuk kamu yang kelahiran di tanggal 21 Juni sampai dengan 22 Juli. Nah, cerita tentang Cancer ini berawal dari kisah Hercules.
di mana Hercules ini yang ditugaskan untuk membunuh Lernaean Hydra, seekor ular air dengan ratusan kepala. Hera, istri Zeus yang juga salah satu musuh dari Hercules, memerintahkan seorang kepiting raksasa untuk turut membantu Hydra melawan Hercules. Nah, kepiting raksasa tersebut sempat berhasil membuat Hercules merasakan kesakitan yang luar biasa. Namun pada akhirnya Hercules berhasil menghancurkan kepiting tersebut. Meskipun sang kepiting kalah, Hera tetap merasa bangga terhadapnya dan memberikan tempat di kalangan bintang sebagai Cancer. Selanjutnya ada Leo untuk kelahiran tanggal 23 Juli sampai dengan 22 Agustus. Untuk zodiak Leo ini dikenal dengan simbol seekor singa. Dan ternyata simbol ini juga berasal dari kisah Hercules. Jadi, singa Nemean ini adalah rintangan pertama untuk Hercules. Singa ini berbulu emas dan memiliki kulit yang tidak dapat ditembus oleh senjata apapun. Namun Hercules berhasil membunuh singa Nemea dengan melemparkan potongan kayu ke tenggorokannya dan singa tersebut mati tersedak. Kemudian ia menggunakan cakar singa untuk merobek kulit singa tersebut. Kemudian bulu-bulu singa itu digunakan sebagai pakaiannya untuk melindungi diri dalam perang selanjutnya. Nah, karena pertarungan yang cukup megah itu membuat Zeus menyediakan tempat kepada singa Nemea di rasi bintang untuk konstelasi Leo. Selanjutnya ada Virgo untuk tanggal 23 Agustus hingga tanggal 22 September. Nah, asal mula zodiak Virgo ini dimulai dari kisah Pandora, yaitu adalah wanita yang diciptakan oleh dewa keterampilan Hephaestus. Pandora membuka kotak terlarang sehingga kejahatan turun ke dunia termasuk pula kematian. Nah, karena hal tersebut membuat dewa yang ada di bumi kembali ke surga agar terhindar dari kejahatan-kejahatan tersebut. Simbol wanita perawan di zodiak Virgo ini melambangkan kesucian, kepolosan, dan kemurnian Dewi Astraea, dewi yang paling terakhir kembali ke surga. Sehingga Astraea diberikan tempat di rasi bintang sebagai bentuk peringatan dari hilangnya kesucian, kepolosan, dan juga kemurnian di bumi. Lalu ada Libra untuk kelahiran tanggal 23 September sampai dengan 22 Oktober. Sesuai dengan lambangnya, Libra ini melambangkan keadilan dan juga kebenaran. Libra ini kisahnya diambil dari Dewi Keadilan yaitu Themis, di mana Dewi Themis ini adalah ibu dari Dewi Astraea. Sehingga letak mereka berdua saling berdampingan pada konstelasi rasi bintang. Simbol Libra ini mengingatkan bahwa keadilan dan kebenaran merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan dan tidak boleh terlupakan. Lalu ada Scorpio untuk kelahiran tanggal 23 Oktober sampai dengan 21 November. Untuk zodiak Scorpio ini, kisahnya berawal dari kisah mitologi tentang kesombongan Orion sebagai pria tertampan dan pria tertinggi yang pernah ada. Orion dengan lantang mengatakan bahwa dirinya dapat mengalahkan semua makhluk yang ada di bumi. Nah, kesombongannya ini membuat Dewi Bumi Gaia mengirimkan seekor kalajengking untuk mengalahkan Orion. Tak lama kemudian Orion pun mati karena tersengat oleh racun kalajengking tersebut. Sehingga kemenangan kalajengking ini membuat Gaia menempatkan kalajengking tersebut di konstelasi bintang sebagai Scorpio. Lalu ada Sagittarius untuk tanggal 22 November hingga 21 Desember. Nah, zodiak Sagittarius ini berawal dari tokoh mitologi sebuah makhluk setengah kuda atau Chiron. Dalam sebuah perkelahian, Hercules menghindar dari panah beracun lawan dan menyebabkan panah itu mengenai kaki Chiron. Chiron ini adalah anak dari Poseidon yang memiliki keabadian. Walaupun dia abadi, namun ia harus merasakan sakit yang luar biasa. Nah, dalam perjalanannya dengan Hercules, mereka bertemu dengan Prometheus, pencipta umat manusia namun harus terkurung. Chiron ini bersedia menggantikan posisi Prometheus yang terkurung agar Prometheus dapat bebas.
Nah, keputusannya ini membuat Zeus menempatkan Chiron di konstelasi bintang sebagai zodiak Sagittarius. Lalu ada Capricorn untuk tanggal 22 Desember hingga 19 Januari. Nah, cerita Capricorn ini berawal dari dewa yang bernama Dewa Pan. Suatu hari ia melompat ke air karena untuk menghindar dari monster yang bernama Piton. Nah, ketika melompat, Pan mengubah dirinya menjadi hewan. Di permukaan air, badannya berupa kambing, dan yang di dalam air berupa ikan. Itulah mengapa terkadang simbol Capricorn berupa kambing jantan yang berjanggut dan ditambahkan dengan ekor. Lalu ada Aquarius untuk tanggal 20 Januari hingga 18 Februari. Aquarius ini melambangkan seseorang yang menuangkan air dari kendi. Kisah ini tentang Ganymedes, yaitu adalah pangeran yang sangat tampan. Zeus mengubah dirinya menjadi elang dan menculik Ganymedes ke Olympus. Kemudian Zeus menugaskan dirinya untuk menjadi juru minum pribadinya, di mana jabatan itu merupakan jabatan yang cukup tinggi. Lambat laun, Ganymedes merasa muak sehingga ia menuangkan semua air, ambrosia, dan anggur yang ada, sehingga terjadi hujan yang tidak berkesudahan di bumi, kemudian muncullah air bah. Nah, melihat hal itu, Zeus menyadari tindakannya yang jahat kepada Ganymedes. Akhirnya ia memberikan sebuah tempat di rasi bintang sebagai zodiak Aquarius. Yang terakhir ada Pisces untuk kelahiran tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 20 Maret. Nah, simbol dari zodiak Pisces ini adalah dua ikan yang berenang berlawan arah. Ketika Typhon atau dikenal sebagai monster yang paling besar dan paling mengerikan, mendeklarasikan peperangan kepada semua dewa Olympus, seluruh dewa kemudian menyamarkan diri untuk menyerang Typhon. Dewi Cinta dan Kecantikan Aphrodite dan juga Eros anaknya menyelam ke dalam laut dan mengambil dua ekor ikan. Kemudian Typhon berhasil dikalahkan. Lalu semua dewa kembali ke bentuk asalnya, sehingga Aphrodite dan anaknya merasa berterima kasih kepada ikan yang sudah meminjamkan bentuk kepada mereka. Lalu ia memberikan tempat kepada ikan di rasi bintang sebagai zodiak Pisces, yang mana sebagai zodiak terakhir dalam mitologi zodiak Yunani. Jadi itulah tadi cerita-cerita di balik 12 urutan zodiak Yunani. Apakah kamu percaya? Tapi semua itu kembali kepada diri kamu sendiri ya, mau percaya ataupun tidak. Nah, Otakers, cukup sekian dulu nih pembahasan kita tentang zodiak Yunani. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menambah wawasan teman-teman. Dan kalau masih ada yang bingung, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Atau kalau kalian ingin kita membahas tentang yang lainnya, kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan buat teman-teman yang belum bergabung dengan kita, yuk segera subscribe dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya. Tunggu video kita yang lainnya. Salam dari Sabang sampai Merauke.